Halo Halo teman-teman, teman-teman, selamat datang kembali di podcast Matematika. Ceriang. Halo Halo teman-teman, teman-teman, selamat datang kembali di podcast Matematika. Ceriang. Podcast yang membahas matematika dari sudut pandang yang berbeda dan dekat dengan kehidupan kita. Saya Roy yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Kalau mendengar kata matematika, mungkin teman-teman berpikir atau membayangkan matematika itu penuh dengan angka, rumus, atau soal-soal yang bikin pusing. Tapi sebenarnya pola pikir matematika bisa diterapkan, salah satunya yaitu organisasi. Nah, kali ini kita akan membahas tema belajar berorganisasi dalam pola pikir matematika. Khususnya bagaimana peran Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi atau biasa disingkat PAO dalam membangun anggota organisasi yang lebih baik. Baik, sudah hadir bersama kita narasumber yaitu Kak Septia. Halo Kak. Halo Roy dan halo juga teman-teman pendengar setia dari podcast Matematika Ceria. Senang sekali bisa berbagi cerita dan pengalaman di podcast kali ini. Mungkin langsung aja ya Kak ke pertanyaannya. Kak Septia, mungkin banyak yang bertanya, apa sih hubungan organisasi dengan matematika? Ya, mungkin kita jawab bareng-bareng deh teman-teman di sini. Hubungannya matematika dengan organisasi. Sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang dan juga cara kita dalam melihat organisasi dengan matematika itu sangat berbeda ya Roy. Yang dimana kan kita biasanya kalau matematika itu identik dengan menghitung, terus juga kita mencari dan juga kita harus tahu nih jawaban yang harusnya itu berapa. Sedangkan kalau di organisasi kan kita mungkin hanya sekedar bekerja, terus juga kita juga mencari pengalaman dan juga kita tuh pengen mencari apa sih ilmu-ilmu yang dapat dalam organisasi. Tapi ternyata setelah kita melihat matematika itu ternyata sangat berkaitan dengan organisasi, antara matematika dan organisasi itu sangat berpegang teguh gitu. Kenapa? Karena kalau lihat dari saya, kalau saya juga merasakan bahwasannya di matematika dan organisasi ini tuh kita ketika sedang melakukan kegiatan program kerja. Nah, kita kan pasti ada yang namanya rencana, pasti ada yang namanya kita harus melakukan rapat terlebih dahulu. Rapat di sini juga kita kan mengedepankan yang namanya itu ilmu-ilmu untuk lebih terstruktur. Begitupun juga dengan soal matematika. Ketika kita di sini menemukan suatu persoalan tentang matematika, entah itu kita mencari rumus atau kita menghitung suatu yang terdapat dalam soal matematika, kita kan juga harus tahu nih, diketahui, ditanyakan dan juga jawab. Nah, begitu juga dengan organisasi. Kita juga di sini harus nih melakukan beberapa tahap sebelum kita melaksanakan kegiatan program kerja supaya program kerja yang disampaikan ini nanti bisa terrealisasikan dengan baik seperti itu. Jadi kesimpulannya ya matematika ini juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan salah satunya adalah di ilmu keorganisasian itu sendiri. Berarti matematika bukan cuma soal hitung-hitungannya Kak? Iya betul sekali Roy, karena misalnya saat kita tadi menyusun program kerja, terus juga kita harus menentukan prioritas dan juga mengatur waktu. Di sini juga kita harus memikirkan pola pikir yang terstruktur, sama seperti ketika kita menyelesaikan suatu persoalan dalam soal matematika. Seperti itu Roy. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak. Iya. Nah Kak, sebenarnya apa sih tugas utama Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi? Oke, untuk tugas dari Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi atau yang biasa kita kenal sebagai Departemen PAO di sini adalah yaitu
tugasnya adalah membantu mengembangkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang dimana kita di sini memiliki banyak sekali individu-individu yang saling berkumpul dan juga menghimpun. Nah, yang dimana di sini itu kan pasti dari orangnya itu dari yang latar belakangnya berbeda-beda, tetapi kita memiliki tujuan yang sama untuk memajukan suatu himpunan dan juga kita harus bisa mensukseskan bagaimana caranya supaya himpunan mahasiswa khususnya di jurusan teknik matematika ini supaya semakin lebih maju, lebih berkompeten dan lebih meningkat dari segi kualitasnya. Nah, di sini PAO itu berperan penting sebagai berkembangnya menjadi pribadi untuk yang lebih bertanggung jawab seperti itu, Roy. Oh, berarti PAO tuh lebih fokus pada pengembangan anggota-anggotanya ya, terus apa sih individunya atau gimana? Oh iya, mungkin ya kalau misalkan lebih fokus ya karena memang kalau kualitas dari organisasi itu sendiri itu kan dilihat dari cara mereka itu bekerja. Jadi eh, karena organisasi itu dikumpulkan yaitu berbagai macam individu yang akhirnya memiliki satu pemikiran yang sama, maka dimulai dari kualitasnya anggota terlebih dahulu supaya bisa mewujudkan visi dan misi dari baik itu dari departemen maupun dari kumpulan himpunan itu sendiri. Itu Roy. Kalau kita kembali ya Kak, kan tadi kan menyinggung matematika juga ya Kak. Nah, menurut Kak Septian, apa yang bisa dipelajari seorang pemimpin dari matematika? Oke, mungkin dalam matematika juga di sini kita itu banyak belajar ya dalam mengambil kesimpulan dan juga keputusan. Kalau misalkan kita melihat dari cara kita berproses, cara kita mengambil keputusan, itu kan juga kita salah satu cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dari suatu permasalahan itulah kita bisa menghasilkan bahwasanya bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Maka dari itu juga dalam suatu organisasi juga harus seperti itu. Yang dimana saat mengambil keputusan, saat mengambil suatu tindakan, pemimpinan ini juga harus perlu mengumpulkan fakta yang dimana juga mendengarkan masukan dan juga mempertimbangkan solusi terbaik supaya solusi ini tuh bisa diterima oleh semua pihak, bukan hanya secara sepihak melainkan semua pihak termasuk dari BPH terus para departemen dan itu juga semuanya harus mengetahui supaya organisasi himpunan itu sendiri tuh bisa berjalan sebagaimana mestinya. Berarti seorang pemimpin sebelum mengambil keputusan berarti harus menganalisis terlebih dahulu ya Kak? Iya, betul sekali Roy karena sama seperti kita dalam matematika ya Roy ya. Kita di sini mengerjakan suatu soal. Nah, kita kan soal itu kita tidak hanya langsung secara mutlak menuliskan jawaban gitu. Tapi kita juga misalkan dalam suatu soal matematika ya sudah sempat dibicarakan di awal, kita harus tahu, diketahui, ditanyakan dan jawab. Jadi kita ketika menyelesaikan soal matematika tidak langsung menuliskan berapa jumlah atau jawaban yang ditanyakan dari satu pertanyaan, tapi kita juga harus melalui beberapa tahapan-tahapan atau langkah-langkah supaya tujuan dari persoalan tersebut bisa tercapai dan bisa terstruktur untuk hasilnya itu semakin lebih bagus juga gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, menurut Kak Septian nih, apa yang membuat sebuah tim organisasi bisa bekerja dengan baik? Oke, mungkin kalau dari saya ya, kalau terkait tentang persoalan yang tadi itu adalah suatu komunikasi dan juga saling percaya. Kenapa? Karena di sini itu kita kan himpunan ya, himpunan itu kan kita bekerja sama secara bareng-bareng bukan secara mandiri gitu. Nah, dari komunikasi ini kita harus bisa menjaga supaya misalkan terdapat individu yang sedang mengalami atau tidak paham gitu caranya bertindak atau bagaimana cara mengambil solusi. Nah, kita di sini sebagai teman atau sebagai partner dari suatu departemen itu kita bisa mendampingi, bisa memberikan contoh ataupun ya kita bisa membantu dari segi yang kita bisa. Jadi tidak memaksakan orang tersebut itu bisa semuanya, tapi kita bisa saling melengkapi. Nah, itulah tujuannya komunikasi supaya kita bisa saling mengetahui bagaimana caranya dan kita tahu apa sih sebenarnya tujuan dari himpunan, yaitu himpunan itu kan kita berkumpul secara bersama-sama.
karena kita bersama-sama, jadi kita harus nih mengedepankan yang namanya komunikasi. Dan satu lagi ada yang namanya saling percaya. Nah, karena kalau kita sebagai pengurus gitu ya, tapi tidak percaya dengan pengurus yang lainnya, kenapa kita harus berorganisasi seperti itu? Nah, karena kan kita adanya organisasi di sini itu kan untuk saling bertukar pikiran, bertukar ide. Nah, itu juga menjadi saran ataupun masukan. Kalau misalkan kita bisa menggunakan dengan baik, maka ya pasti kita juga bisa mempercayakan apa yang sudah disampaikan. Nah, nanti di hasil akhirnya kita bisa memilih dari beberapa ribuan ataupun masukan dari orang-orang tersebut yang sudah memberikan kepercayaan gitu kepada kita, bahwasanya kita tuh harus bisa saling melengkapi, karena komunikasi dan kepercayaan di sini itu tidak bisa saling dipisahkan, kalau jadi saling melengkapi, erat sekali. Oke, berarti setiap anggota punya peran pentingnya ya Kak? Ya, sangat berperan penting karena kita itu di organisasi juga tidak hidup secara mandiri tapi secara berkelompok. Kita bisa menggabungkan pemikiran-pemikiran yang ada supaya bisa menjadi satu sesuai dengan visi dan misi yang ditunjukkan dari himpunan untuk yang bisa berguna untuk orang lain seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, dalam organisasi pasti ada tantangannya ya Kak. Betul. Kadang kayak contohnya, kadang beda berpendapat, ada anggota yang kurang aktif atau program kerja yang tidak berjalan sesuai rencana. Nah, kalau menurut Kak Septian, bagaimana cara menyikapinya tuh Kak? Gimana? Oke, mungkin saya bisa selalu mengibaratkan masalah-masalah ini tuh khususnya dalam organisasi seperti pada soal matematika. Kalau misalkan kita menemukan suatu persoalan atau suatu soal dalam matematika gitu, yang entah itu mudah, sulit, ataupun memang kita tidak tahu gitu bagaimana cara menyelesaikannya, tapi pasti yang namanya persoalan itu pasti ada jawaban gitu. Nah, di sini juga kita tidak langsung menyerah gitu. Jadi harus kita baca lagi, harus kita pahami lagi, dan juga kita diskusikan secara matang supaya kita itu bisa menemukan dan mencari solusinya itu biar lebih baik. Begitupun juga dengan organisasi, teman-teman. Masalah itu pasti ada, tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana cara teman-teman untuk bisa menyelesaikannya dengan rileks. Karena kadang kalau misalnya kita menyelesaikan persoalan tapi kita secara terburu-buru, itu biasanya tidak menghasilkan yang baik, malah justru kita menjadi menyesal. Karena kalau dalam organisasi ataupun soal matematika itu kan kita pasti matematika itu kan sifatnya itu nyata gitu, maksudnya kita kalau menghitung itu ya angka itu ada gitu nyata, dan juga dalam menghitung matematika itu angka yang pasti. Nah, kalau rumus juga pasti kan itu ilmu yang pasti, karena mungkin Roy juga tahu gitu ya, ada yang mengatakan ilmu matematika itu adalah ilmu yang pasti kayak gitu. Nah, begitu juga dengan organisasi, teman-teman. Jadi kita bisa nih mengaplikasikan antara matematika dengan keilmuan yang ada di organisasi itu sendiri. Wah, menarik ya Kak. Iya, sangat menarik. Ternyata cara berpikir matematika bisa diterapkan juga ya dalam kehidupan organisasi. Iya, betul sekali. Karena memang justru kita juga di sini itu belajar matematika dan juga belajar berorganisasi itu juga tidak hanya dalam satu waktu. Kita organisasi itu kan ada yang namanya program kerja. Program kerja itu juga kan kita melaksanakannya itu tidak mungkin 1 atau 2 hari saja. Nah, kita setiap hari, bahkan kita mendapatkan ilmu tidak secara sengaja gitu, bahkan justru secara sengaja pun kita juga bisa mendapatkan ilmu yang dapat dikaitkan. Ternyata wah, matematika itu ada di mana-mana gitu loh. Ternyata matematika itu bukan hanya ya tadi soal menghitung, tapi juga kita matematika itu bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan, bagaimana cara mencari solusi, dan juga yang pasti matematika itu kita pasti menemukan di mana-mana. Salah satunya ya pada topik kali ini yaitu tentang organisasi. Mungkin ini terakhir ya Kak. Oke. Apa pesan Kak Septian untuk teman-teman yang sedang aktif berorganisasi? Oke. Mungkin untuk pesan-pesan ke teman-teman semuanya yang
melihat atau sedang menonton video ini, mungkin jangan hanya fokus pada anggota yang sedang hadir saat kegiatan, karena bisa jadi orang yang datang itu belum tentu ya, atau misalkan kita di sini juga harus menjadi anggota yang mau belajar, bukan hanya sekedar kita itu datang ke tempat tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tapi kita juga di sini menjadi orang yang mau belajar, mau berkembang dan berani mengambil tanggung jawab. Organisasi di sini juga adalah suatu wadah atau tempat kita untuk belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa untuk memiliki pola pikir yang dalam matematika itu kita harus bisa menjadi bakat atau bekal yang dimana nanti bisa menghadapi berbagai tantangan baik di organisasi maupun di dunia kerja nantinya. Jadi buat teman-teman sekalian juga, kalau misalkan sedang aktif berorganisasi juga jangan terfokus pada satu bidang, tapi kita juga di sini tujuannya berorganisasi itu juga kan untuk mencari ilmu-ilmu yang lainnya juga ya Roy. Jadi kita mungkin bisa mengasah apa yang kita miliki supaya yang kita punya, yang kita jadi bakat, yang kita miliki sekarang ini tuh bisa berkembang dan bermanfaat di kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa matematika bukan hanya ada di ruang kelas, tapi juga bisa membantu kita menjadi anggota organisasi yang lebih terstruktur, lebih logis dalam mengambil keputusan, dan lebih baik dalam bekerja sama. Terus terima kasih banyak kepada Kak Serdian yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya. Siap, sama-sama. Terima kasih juga buat Roy. Semoga obrolan kita pada hari ini juga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman yang lainnya untuk terus berkembang baik dalam belajar maupun berorganisasi. Terus terima kasih juga kepada seluruh pendengar setia podcast Matematika Ceria. Saya Roy pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, berorganisasi, dan jangan lupa matematika itu dekat dengan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.